Halo Sinekrip, balik lagi sama gua Rashid Hari. Yang kali ini mau ngomongin ini nih, film yang baru aja berhasil memecahkan rekor jumlah penonton Indonesia ya di hari pertama filmnya tayang, atau istilahnya tuh opening day, OD. Film ini baru aja memecahkan rekor OD terbanyak di Indonesia di tahun 2025, yaitu ada Jurassic World Rebirth, yang berarti total adalah film ke-7 ya dari the whole franchise of Jurassic Park, atau kalau lu mau ngitungnya dari Jurassic World doang ya ini yang keempat. Ya, ini penontonnya rame banget sih anjir. Pas gua nonton kemarin aja di bioskop yang biasanya itu sepi, itu full house. Gua rasa emang orang Indonesia itu suka sama dinosaurus ya. Sangat-sangat ngefans sama dinosaurus karena semua umur banget sih. Orang yang tua itu suka jelas sama film-film Jurassic Park. Dan mereka tuh mungkin juga ngerasa kayak wah, ini kesempatan untuk gua mengajarkan, memperkenalkan anak-anak gua tuh ke dinosaurus, mungkin gitu ya kayaknya ya. Gua ngeliat sih banyak tendensi orang tua berpikir kayak gitu. Jadi Jurassic World Rebirth ini kemarin di hari pertama bisa dapet 364.000 rekor tahun 2025. Itu ngalahin yang sebelumnya nomor 1 Final Destination Bloodlines, tapi jaraknya lumayan jauh tuh. Final Destination seingat gua tuh cuma ya dalam tanda kutip ya, cuma 270.000. Jadi selisihnya sekitar 90 ribuan lah, hampir 100.000 anjir. Karena emang Jurassic Park di sini tuh selalu gede. Kayak kemarin yang terakhir Dominion itu seingat gue dapat sekitar 3 jutaan. Film sebelumnya Fallen Kingdom bahkan 4,4 atau 4,5 gitu. Rebirth ini mungkin kalau gue ngelihat opening day-nya segitu bisa lah dapat 2 sampai 3 juta. Gue nggak berani bilang 4 jutaan ya, karena so far track record film impor di Indonesia tahun ini kayak gede di awal tapi di belakang tuh mulai seret. Gue nggak tahu kenapa juga ya. Tapi tetap ini akan laris banget sih, 2 sampai 3 juta bisa lah. Nah, tapi gimana kualitasnya? Karena kan kalau menurut banyak orang tuh franchise Jurassic Park, Jurassic World ini belakangan lagi menurun ya. Kalau gue sih enggak sih. Gue malah termasuk minoritas yang lumayan suka sama Jurassic World Dominion. Gue lebih suka Dominion dibandingin Fallen Kingdom dan dibandingin Jurassic Park 3. Gue tahu itu adalah unpopular opinion. Gue tahu orang banyak yang benci banget sama Dominion, tapi gue ngerasa itu fine. Nah, tapi kalau Jurassic World Rebirth ini gue yakin sih mayoritas orang akan fine dengan kualitas filmnya. Mungkin gak akan bilang anjir ini keren banget gitu, cuman ini bukan sesuatu yang akan jadi kayak dibenci semacam Dominion gitu. Atau mungkin kayak Jurassic Park 3 ya, yang ya at least sekarang reputasinya mulai membaik sih, cuman kan dulu dibenci banget tuh. Nah, kalau Rebirth ini gue rasa ada di taraf yang aman lah. Gue nyebutnya itu Jurassic World Rebirth adalah film Jurassic Park paling Jurassic Park sejak Jurassic Park. Simpelnya adalah ini sequel Jurassic Park yang paling ngingetin sama film aslinya. Karena gini, gue ambil contoh satu adegannya ya. Satu adegannya itu adalah di saat karakter-karakternya itu mereka pertama kali ketemu sama Mosasaurus yang di laut tuh. Nah, pas pertama kali ngeliat si makhluk laut raksasa itu, karakternya tuh bukan kayak ketakutan atau pasti merasa terintimidasi atau apa, enggak. Mereka kagum, lebih kayak wow, indah banget, keren. Sampai ada juga yang apa sih, cheering gitu kayak wuh. Jurassic World Rebirth tuh kayak ngembaliin yang istilahnya adalah sense of wonder dari Jurassic Park bikinannya Steven Spielberg dulu. Karena setelah Jurassic Park, even The Lost World ya, film-filmnya itu kan kayak lebih memposisikan dinosaurus itu sebagai ancaman tuh, kayak monster daripada sesama makhluk kayak kita manusia yang keren banget, yang sudah sepatutnya dikagumi karena ukurannya yang gede, karena bentuknya yang aneh. Jadi Rebirth ini kayak ngembaliin franchise Jurassic Park itu ke apa istilahnya, kodratnya kali ya. So di sini protagonisnya adalah Zora yang diperanin Scarlett Johansson ya. Dia ini semacam spesialis dalam misi rahasia dan dia sekarang diupah sama Martin, perwakilan dari perusahaan farmasi bernama Parker Genix, buat menyusup ke sebuah pulau yang namanya itu Saint Hubert, tempat di mana dinosaurus yang masih bertahan hidup itu akhirnya nemu ekosistem yang cocok buat mereka. Gue bilang dinosaurus yang masih bertahan hidup ya, soalnya kalau di film ini kita dilihatin kalau dinosaurus sudah terancam punah lagi. Jadi mereka berapa juta tahun lalu udah punah, sekarang punah lagi. Jadi ini settingnya adalah 5 tahun ya setelah Jurassic World Dominion. Pas live stream kemarin gue salah nyebut tuh, gue nyebut 32 tahun setelah Dominion ya, salah sorry, 32 tahun itu setelah film pertama kalau nggak salah. Tapi kalau setelah Dominion ini selisihnya cuma 5 tahun dan nggak ada karakter dari Jurassic World sebelumnya yang nongol tuh, nggak ada Chris Pratt, nggak ada Bryce Dallas Howard, nggak ada. Udah, ini stand alone intinya. Tapi settingnya 5 tahun setelah Dominion. Jadi kan di Dominion lu ngeliat ya,
dinosaurus itu kayak berusaha untuk hidup berdampingan dengan manusia, dan ternyata nggak bisa. Kondisi bumi ekosistemnya udah beda daripada zaman prasejarah dulu. Jadi dinosaurus yang masih bertahan hidup itu pelan-pelan mati, anjir. Dan manusia juga udah kayak bosen. Digambarin di sini tuh dulu 5 tahun lalu kalau orang ngantri ke kebun binatang dinosaurus itu bisa seharian penuh. Sekarang seminggu paling cuman selusin yang masuk. Tapi kayak gitu emang manusia kan. Manusia tuh apa ya, jahat gitu. Mereka membangkitkan dinosaurus lagi yang udah punah, cuman buat membiarkan mereka punah lagi. Latah manusia tuh kayak wah penasaran sama hal ini, dibikin datang nonton tapi begitu udah terpuaskan rasa penasarannya ditinggalin gitu aja. Gue setuju sih sama ucapan salah satu karakter di film ini yang sempat nge-mention singkat kalau ya ancaman terbesar untuk bumi ya sebenarnya adalah manusia itu sendiri. Dan di sini bareng sama Duncan yang diperanin Bapak Mahershala Ali sama seorang ahli paleontologi yang namanya itu Dr. Henry, si Zora itu berangkat ke St. Hubert dengan target nyari 3 dinosaurus terbesar di masing-masing area. Ada Mosasaurus di laut, ada Titanosaurus di darat, sama ada Quetzalcoatlus di udara. Ya ini kayak game sih. Gue ngeliatnya ya gamenya itu punya 3 bos. 3 bos itu masing-masing memimpin areanya sendiri-sendiri. Ada di darat, di laut, di udara. Dan mereka memimpin karena mereka adalah spesies yang paling gede. Kayak game sebenarnya. Cuman yang gue suka di sini adalah tujuan utamanya Zora dan tim itu sebatas ngambil sampel. Tujuan mereka bukan untuk ngebunuh, hanya ngambil sampel. Itu pondasi utama Jurassic World Rebirth yang ngebikin dia tuh kayak ngembaliin franchise Jurassic Park ke bentuk awalnya ya, yang lebih ngedepanin ke petualangan, ke eksplorasi, bukan ke pembunuhan, bukan ke elemen horor. Tetap ada elemen horornya ya. Even di Jurassic Park itu juga T-Rex tuh horor banget tuh, dan itu serem banget. Di sini tetap ada. Tetap bakal ada dinosaurus yang mengancam nyawa manusia lah. Kayak misal pas ada sebuah keluarga kecil ya yang diselamatin sama Zora dan timnya di tengah laut itu diserang sama T-Rex. Terus nanti klimaksnya mereka bakal ngelawan dinosaurus mutasi ya, namanya tuh kalau nggak salah Mutadon gitu. Dia kombinasi dinosaurus apa sama apa gitu. Itu bakal jadi big bossnya lah, musuh terakhirnya. Karakter manusianya bakal diserang sama dinosaurus, dapat ancaman dari dinosaurus, dan adegan-adegan itu digarap dengan oke buat gua sama si sutradaranya Gareth Edwards. Kayak di sini tuh Gareth Edwards jago banget nampilin adegan yang gue sebut tuh sebagai adegan hampir mati. Sebenarnya itu adegan klise ya di film-film Jurassic Park, Jurassic World sebelumnya udah sering tuh karakternya lagi kabur, terus tiba-tiba misal T-Rex ya udah deket, hampir kegigit, ternyata gak kegigit. Nah itu udah sering sebenarnya, tapi Gareth Edwards bisa kayak memaksimalkan ketegangan dari adegan-adegan macam itulah. Muncul beberapa kali adegan kayak gitu, tapi gue gak ngerasa kayak alah ini paling gak akan kena, alah ini diulangin lagi, enggak, karena emang intens banget. Tapi poin yang harus diingat nih ya, semua serangan dinosaurus tadi bukan karena mereka itu kayak monster jahat. Mereka di situ nyerang ya karena sebatas berusaha untuk bertahan hidup. Beberapa dari mereka tuh predator ya, makan daging, binatang buas, tapi mereka bukan kayak psycho berdarah dingin yang wah gua mencari darah gitu, enggak. Kayak misalkan di sini T-Rex tuh dia nyerang ya simply karena dia lagi tidur, terus ada manusia datang ke deket dia ngebangunin dia. Semua dinosaurus ya nyerang karena ngerasa kalau ada makhluk lain which is manusia itu kayak menjajah area pribadi mereka. Dia pasti kesel. Cuman kan dinosaurus nggak punya apa ya kayak akal. Jadi insting pertama mereka ya adalah nyerang. Mereka cuman apa ya berusaha bertahan hidup aja. Mereka cuman nggak pengen punah. That's it. Even di ending pun nanti lu akan ngeliat ya gimana di sini tuh kemenangan terbesar itu bukan berasal dari keberhasilan ngebunuh musuh, ngebunuh lawan, tapi keberhasilan dalam hal survive, dalam hal bertahan hidup. Lu akan ngeliat itu. Kalau ngomongin cerita ya, BTW ini naskahnya ditulis sama David Koepp yang sebelumnya itu nulis naskah buat Jurassic Park sama The Lost World, Jurassic Park yang kedua. Sebenarnya alurnya nggak yang bagus juga. Ceritanya tuh tipis banget anjir. Cuman ngasih lihat perjalanan dari satu checkpoint ke checkpoint berikutnya ya, kayak game adventure aja gitu. Even game adventure mostly sekarang punya cerita yang lebih kompleks. Di sini kayak ceritanya ya udah cuman jalan-jalan dari satu titik ke titik berikutnya, dari laut ke darat ke udara gitu aja. Cuman at least karakternya itu nggak ngeselin. Gue nggak bilang karakternya kompleks ya, walaupun ada usaha buat kesana. Misalkan bikin Zora itu punya trauma karena sebelumnya tim dia mati, atau si Duncan itu si Mahershala Ali itu kayak merasa rindu sama sosok keluarganya, tapi ya penulisannya nggak bisa dibilang bagus. Jadi nggak dalam-dalam juga karakternya, nggak yang kompleks, tapi at least mereka nggak nyebelin. Karakter bocilnya tuh biasanya kan kalau di film-film kayak gini tuh karakter bocil tuh astagfirullahaladzim bikin gue ini memang gue harus child free nih.
Karena gue kesel banget, sering banget di film-film kayak gini tuh bocil nyebelin banget. Nah di sini karakter bocilnya nggak kayak monster cilik lah, simpelnya gitu. Even ada karakter yang di awal tuh digambarin nyebelin banget, bikin gue tuh pengen nampol dia, ngeselin banget. Tapi seiring waktu makin kita kenal sama dia, makin dia tuh nunjukin sisi baik dia. Nggak ada yang bikin gue tuh anjir gue nggak mau menghabiskan perjalanan sama orang ini. Nggak, mereka tuh semua fine. Dan best momennya jelas ya, nanti adalah pada saat Zora sama tim itu harus mengambil DNA dari Titanosaurus, dan kayak pas ketemu Mosasaurus tadi mereka terpana gitu, wah itu. Dan gue juga terpana soalnya bukan cuman ukurannya tuh gede banget ya, tapi pas ada Titanosaurus sama Titanosaurus lain ketemu, mereka tuh kayak bermesraan anjir, ya kayak manusia lagi pacaran lah, kayak pelukan tapi pakai lehernya yang panjang banget. Itu romantis, apalagi diiringin sama musiknya itu ya, lagu temanya John Williams yang di sini dibikin ulang sama Alexander Desplat. Itu jadi kayak makin wow, indah banget men. Dan di momen itu gue ngerasa yes, Jurassic World Rebirth ini berhasil ngebawa lagi Jurassic Park ke kodratnya, ke hakikat aslinya lah. Oke, kalau skor buat Jurassic World Rebirth ya gue kasih 7 dari 10 lah. Ini fine, another solid entry di franchise Jurassic Park. Kalau mau di ranking sih buat gue ini nomor 4 kali ya. Nomor satunya jelas Jurassic Park yang OG itu nggak akan pernah bisa tertandingi, kecuali mungkin someday Steven Spielberg bikin lagi ya. Terus nomor 2 Jurassic World, nomor 3 The Lost World Jurassic Park, walaupun itu jauh dibandingin Jurassic Park pertama, but still itu klasik. Sama keempat ini Jurassic World Rebirth. 5 Dominion, gue tahu banyak yang akan gak setuju ya. 6 Jurassic Park 3, terakhir Jurassic World Fallen Kingdom. Jadi silakanlah ditonton ya, ini akan bertahan lama. OD-nya aja segede itu, jadi kalau lu gak bisa buru-buru it's okay. Even pada saat besok minggu depan Superman tayang, gue rasa Jurassic World akan tetap masih lumayan banyak layarnya, jadi go ahead tonton kapanpun lah. Buat yang udah nonton silakan bagiin juga review kalian, bisa di kolom komentar, bisa juga di scorefilm.com, silakan diramaikan websitenya, isi skornya di sana. And thank you so much buat teman-teman yang masih setia join membership, terutama beliau-beliau berikut ini dari Tier Bestie dan La Familia. Thank you banget. Tier Sobat walaupun gak ada di sini juga makasih. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.